Saudara dan saudariku yang kekasih, Salam, selamat berjumpa dengan Renungan Harian Kerasulan Baru. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 5 ayat 6 sampai dengan 8. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama di dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuan, aku tidak punya siapa-siapa untuk menurunkan aku ke dalam kolam itu ketika airnya mulai terguncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tikarmu dan berjalanlah." Pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu mengangkat tikarnya dan berjalan. Saudaraku yang kekasih, ada dialog menarik dalam kisah penyembuhan orang yang sakit lumpuh selama 38 tahun yang ada di kolam Bethesda. Orang ini telah sangat lama menderita sakit dan kini ia ada di kolam Bethesda. Tidak usah bertanya pun, seharusnya orang tahu apa yang menjadi keinginan hatinya. Pasti ia tidak sedang berlibur atau bekerja di sana. Ia sedang bergumul, sedang berusaha mengubah nasibnya. Ia ingin ada sesuatu yang berubah di dalam hidupnya yang terasa begitu sial. Dalam kelumpuhan, orang sadar ia tidak bisa apa-apa. Hidupnya hanya bergantung kepada belas kasih orang. Sementara ia sendiri mengaku bahwa ia tidak mempunyai siapa-siapa. Dalam situasi seperti itu datanglah seseorang yang ia sendiri tidak mengenalnya. Ia yang berharap ada orang yang mau menolong dia untuk mengangkat dirinya dan kemudian menceburkannya ke kolam, merasa sedikit ada harapan bahwa akan ada orang yang mempedulikannya. Namun meskipun ia telah menyampaikan maksud hatinya dengan begitu jelas, ternyata Yesus yang datang kepadanya tidak juga mengangkat dia dan menceburkan dirinya ke kolam. Iya, Yesus malah memberinya perintah yang aneh dan tidak masuk akal. Bagaimana tidak? Bukankah orang ini lumpuh? Tetapi mengapa Yesus memerintahkan dia untuk bangun, untuk mengangkat tikar dan untuk berjalan? Saudaraku, kisah penyembuhan orang lumpuh di kolam Bethesda oleh Tuhan Yesus adalah juga suatu gambaran untuk keselamatan yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus. Di sini ada pesan-pesan penting, yaitu bahwa Yesus mampu berkuasa melepaskan manusia dari penderitaannya. Bukan hanya yang fisik, tetapi yang terutama adalah dari akibat dosa. Ini sama dengan tatkala dia melakukannya kepada orang yang lumpuh itu, yaitu menyembuhkannya. Untuk itulah ia berkata, "Maukah engkau sembuh?" Kata-kata yang sekilas tampak seperti aneh dan tidak masuk akal, bahkan seperti mencobai ini, disampaikan oleh Allah dengan ketegasan. Tawaran ini tidak mengandung keraguan sedikit pun, melainkan pasti bahwa siapapun yang mau menjawab tawaran Allah, maka Allah pasti menyembuhkannya. Karena Allah Maha Kuasa, karena Allah mampu, karena Allah bisa melakukan segala sesuatu. Allah pasti melepaskan mereka dari belenggu hidup, terutama dosa-dosa. Pertanyaan Yesus, "Maukah engkau sembuh?" adalah juga sebuah ujian agar orang mau membuka diri, mau percaya kepada Dia. Manusia harus mau menaruh di latar belakang segala pendapat pribadi yang tidak bersesuaian.
Manusia diharapkan untuk mau menurut dan merendahkan diri di hadapan Allah dengan hati yang percaya. Sebagaimana orang yang lumpuh itu, ia tidak tersinggung dengan pertanyaan Yesus yang terasa aneh itu, tetapi ia membuka diri. Ia mengawali dengan dialog, membuka diri untuk berhubungan, menjalin hubungan yang mesra dengan Tuhan, dengan menyampaikan dengan hati yang lepas apa yang memberati hidupnya. Dan pada saat itu Tuhan hanya mendengar saja. Tuhan tidak tampak mendekat dia, menepuk-nepuk baunya, berusaha menghiburnya dan lain sebagainya. Tetapi orang itu tidak menjadi marah, ia tidak tersinggung. Ia mau menuruti apa yang menjadi perintah Allah. Dan ketika Tuhan mengatakan, bangunlah, berdirilah, angkatlah tikarmu, berjalanlah, ia melakukannya. Saudaraku yang kekasih, sebagai manusia yang berdosa, kita berada pada posisi yang tidak berdaya. Kita tidak memiliki siapa-siapa, tidak ada kekuatan lain yang akan bisa menolong kita, mengentaskan kita dari penderitaan oleh karena dosa. Kita bergantung kepada kasih dan kemurahan Yesus. Kita beruntung, Ia menghampiri kita. Baiklah, kita membuka diri kita bangun hubungan yang manis, yang mesra dengan Dia. Kita ingin berbicara dengan Dia setiap saat, mencurahkan isi hati kita. Itu dapat kita lakukan melalui doa-doa kita. Kita juga ingin mendengarkan apa yang menjadi firman-Nya. Kita harus percaya bahwa Allah mampu melepaskan kita dari segala hal yang memberati hidup kita, yang membelenggu kita, khususnya dosa-dosa. Dan sebagai gantinya Tuhan mengaruniakan kepada kita kesembuhan, yaitu damai sejahtera dan ketentraman yang berasal dari tahtanya yang kudus. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa.